Halo, saya Ernesto, saya Pendeta Arkam dan kali ini saya jauh ke Karawaci ketemu Pak Rahmat Darmawan dan saya tidak akan cerita soal Pak Rahmat sebagai pelatih karena semua orang sudah pada tahu. Nah, saya pengen cerita Pak Rahmat itu dulu kayak Mourinho atau memang pemain nasional gitu. Apa kabar Pak Rahmat Darmawan? Alhamdulillah baik Mas Estu, baik. Ya, ini saya langsung aja nih Pak Rahmat. Saya pengen tahu Pak Rahmat itu apakah benar-benar pemain bola atau jadi pelatih itu ujuk-ujuk itu Pak. Ini harus diceritakan nih Pak untuk generasi muda ini Pak. Iya, saya memang mengawali olahraga itu pertama main bulu tangkis masa kecil saya di Lampung. Itu SD sampai saya punya klub gitu. Terus kemudian di dekat rumah ada lapangan bola dan teman-teman sebaya saya justru lebih banyak yang main bola, itulah kemudian saya tertarik dengan sepak bola. Nggak butuh lama, mungkin 2 tahun saya berlatih serius, kemudian saya ikut pekan olahraga pelajar di Lampung dan saya terpilih tim POP Lampung, pelajar Lampung. Dan mulai disitulah saya kemudian menyeriusui sepak bola ini. Ini tahun berapa Pak? Itu saya ingatnya tuh SMP kelas 1 lah saya mulai serius main bola. Itu sekitar tahun 78. Berarti Popsi itu ya Pak ya dulu ya? Iya, Popsi, betul. Om Yopi gitu itu dulu Popsi juga kan? Yopi Iya. gitu-gitu. Iya, betul. Oke. Betul. Ya, jadi berawal dari tim Lampung itu, Popsi itu. Iya, dan kemudian saya begitu beranjak SMA, saya kelas 2, itu saya terpilih untuk mewakili tim Lampung ikut PON. Itu putaran final Pak? Oh iya, putaran final di Jakarta. Oh di Jakarta, Iya, oke. betul. Dan waktu itu di tim PON itu usia saya masih 18 tahun. Dan saya satu-satunya pemain dari Lampung Tengah waktu itu yang terpilih tim Persilat itu Pak ini ya? Ya, saya dari Persilat. Nah, tapi kalau Lampung dulu PSBL? ada PSBL, ada PSTT ya. Jadi dominan sih dulu pemainnya ex Jaka Utama. Ya, bubaran dari Jaka Utama ya. Si betul. itu ya, Angkasa Jaya itu ya Pak ya, bapaknya Jupe itu salah satunya. Ya, tapi beliau sudah duluan keluar waktu itu. Oke. Itu posisi udah pemain belakang atau pemain tengah Pak? Saya pertama main striker ya. Hah? Main striker. Oh, ternyata. Saya striker ya. Nah, saya ikut PON dan di dalam pekan olahraga itu kita masuk di dalam babak 16 besar dan waktu itu kebetulan setiap pertandingan ya bisa bikin gol. Nah, dan akhirnya dari event PON 85 itu saya terpilih masuk dipanggil untuk tim PSSI Garuda 1 ya. Berarti tahun 85. Garuda 1. Angkatan Bang Patar. Tapi belum sempat masuk nih, ceritanya lucu. Oh gitu. Nah, begitu saya Itu posisi masih di Lampung berarti Pak? di Lampung, Masih di Lampung. habis PON. Jadi habis PON dulu pelatihnya tuh salah satunya kan asal Lampung tuh Coach Halilintar. Oh Pak Halilintar Gunawan ya? Iya, Halil bilang Rahmat, kita sudah lihat performa kamu di PON dan kita rekomendasikan tuh masuk di Garuda 1. Wah, saya senang. Kebetulan pada waktu yang bersamaan ketika TC di Jakarta sebelum PON berlangsung itu saya iseng-iseng ikut Sipan Maru, Mas. Oh, UI Pak? Bukan, UNY. IKIP Jakarta dulu. IKIP ya, Fakultas UNY. Olahraga, ya. Kok dilalanya saya diterima juga. Sebentar Pak, Ya. Sipan Maru itu kalau sekarang UMPTN atau STPMB ya Pak ya? Iya, Penerimaan mahasiswa. penerimaan mahasiswa negeri ya. Ya, itu Sipan Maru dulu, sistem penerimaan Mahasiswa baru. mahasiswa baru, Iya. Sipan Maru namanya. Iya, terus Pak. Ya, akhirnya itu jadi saya sangat merespon sekali. Tapi ketika saya hijrah, nah saya dulu sudah kuliah di APDN Lampung karena saya sebagai atlet PON dan dianggap punya Berprestasi. bakat, kemudian nggak boleh keluar Lampung nih ceritanya. Makanya pemerintah daerah memberi saya fasilitas untuk saya kuliah APDN. Dulu APDN kan semua di daerah masing-masing tuh. Iya. Nah, akhirnya karena ada panggilan tim nasional, maka pas saya masa orientasi itu saya putus hubungan kontrak dengan APDN. Berarti sempat masuk APDN Pak? Iya, masa orientasi waktu itu.
Oh, Mas oke. orientasi yang sudah kita tanda tangan. Iya, 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 iya. Ini perjanjian untuk Kerja gitu ya? iya, kerja, Apa? sekolah dan kerja. Ikatan seperti dinas. Ikatan dinas, betul. Oh, oke. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta 1 bulan dikasih tahu kalau PSSI Garuda 1 bubar, tidak dilanjutkan. Jadi nggak sempat main dengan idola-idola saya dulu waktu di timnas ya. Oh, PSSI Garuda 1 itu berarti Waktu itu era Barbatana. Barbatana. Betul, pelatihnya, terus asisten. Budiawan Indratmo itu juga ya? Ada Budian Endratmo, Patar Tambunan, Asri Rangkuti, Marjuki Nyamat, Hermansa, Ahmad Muhariah juga ya? Ahmad Muharia enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi Agus Waluyo, Anjing Agus Waluyo, Mas, iya, Anjing Mas. ya, Oh. Said Hermis, Dani Bolung. Ya, Oh, banyak sekali oke, oke. pemain yang jadi ketika itu. Nah, akhirnya saya lanjut kuliah dan masuk PS Mahasiswa Jakarta, dan kebetulan pada saat saya prakualifikasi Suratin. Oh ya? Suratin itu waktu itu dekat dengan PON. Iya. Nah, saya tinggal di Stadion Menteng. Nah, waktu itu pun sebetulnya Pak Todung tertarik untuk saya gabung dengan Persija, tapi Todung karena Barita ya ini? iya, waktu itu saya masih main untuk PON Lampung, nggak dikasih. Nah, akhirnya Oh. begitu saya selesai PON itu, mendengar saya ada di Jakarta, langsung saya ditarik ke Persija. Itu masih striker, Pak? Masih striker. Oh. Ya, saya main striker. Dulu saya main striker. Iya, iya, iya. Dan kemudian 1 tahun saya di Persija itu tahun 86. Pertama Persija itu ya? Pertama kali Persija ya. Nah, terus akhirnya 87 saya terpanggil timnas junior, timnas 23. Oke, timnas B ya, Indonesia B Timnas ya? 23, dulu 23. Oh, itu 23. dengan pelatihnya Mas Sartono, Coach Benny Dolo, sama Suatman Imam. Ini yang Om Sartono pernah bilang bahwa pemain PSSI ada dipanggil. Terus ada rame-rame soal suap-suap itu ya, Pak? Ingat nggak Pak waktu itu? Ya itu, tapi akhirnya saling minta maaf gitu soal itu. Oh iya, sebetulnya itu bukan suap itu ya. Iya. Itu cerita yang waktu itu terjadi ketika tim nasional 23 itu ikut satu event Piala Kemerdekaan. Oh, oke. Di Jakarta ada timnas senior, ada timnas 23. Oh. Nah, pada pertandingan pertama kita menang melawan Thailand 3-0. Thailand. Iya, Nah, iya, iya. Kemudian pertandingan kedua kita melawan tim Cina itu draw. Oh. Ya, kemudian pertandingan ketiga dilalah kita ketemu timnas senior. Oh, berarti zaman Pak Marcelli gitu-gitu Pak, seniornya? Oh bukan, waktu itu seniornya yang masih Om Bercel Matulapelwa. Bukan, anunya, pemainnya? Pemainnya masih Patar Tambunan, Oh. Asari, Ponirin Meka, Ricky Oh. Yakob. Ya, Ricky Yakob. Iya. Dan itu dikalahkan Pak ya? Nah, waktu babak pertama itu tim menang 3-1 yang 23. Oh, dia kan Nah, itulah kemudian sementara proyeksi tim ini kan waktu itu untuk Asian Games ya. Iya. Nah, kalau waktu itu tim ini kalah dengan kita di pertandingan itu, maka di final dia kalau nggak salah lawan Aljazair ya. Iya. Dia akan lawan Aljazair. Nah, tapi kalau kita menang, kita juga yang akan final lawan Aljazair. Oh. Nah, ini Diminta lah ya Pak ya? di babak kedua itu dalam tanda kutip dimintalah gitu loh. Oh, untuk kita mengalah dari tim senior. Karena tim senior mau persiapan ke event lain gitu ya Pak? Event yang lebih besar. Nah, Oh. itulah waktu itu terjadi pergolakan di dalam tim. Jujur, Tapi itu Pak RD kontra. masih striker? Saya masih striker. Saya main di striker, ganti dengan Alexander. Kadang Alexander oke. sebelah kiri, Made kanan. Nah, Iya. kadang-kadang kalau saya Alexander striker, saya main di kiri. Dia main striker dan main sayap. Mbak, pantesan kalau punya strikernya bagus-bagus. Ternyata seorang striker ya, berarti Dia. feel-nya ngelihat pemain depan tuh udah memang bawaan dari sana ya Pak ya? Ya, saya posisi itu. Tapi lucunya saya memang terus bertransformasi posisi ini. Oh. Iya. Nah, seiring dengan kebutuhan tim waktu itu. Nah, karena jujur ketika saya di Persija, contoh ya, Iya. saya sulit mendapatkan posisi striker. Kenapa? Karena di situ ada pemain senior macam Bang Aditya Darmadi. Iya. Nah, di Persija dulu sangat sulit. Nah, yang masih rame ini perebutan di posisi
sayap kanan atau kiri. Akhirnya saya digeser lah sama Om Indarto main di sayap kanan. Itu 87, Pak. 88. 88. 88. Nah, sesuai kebutuhan yang saya bilang. Akhirnya saya sangat menyukai posisi itu, main sayap kanan. Dan saya lama main di posisi itu, dan kadang-kadang saya juga main striker. Jadi kalau Adityo absen, saya main striker. Kalau Adityo ada, saya main sayap kanan. Soalnya saya beberapa membaca literasi itu Pak Rahmat itu kiri gitu. Iya, itu waktu SEA Games sangat pra Piala Dunia. Nanti ada perubahan formasi permainan yang terjadi. Jadi ketika saya di Persija, kemudian saya terpanggil timnas 23, 88, 89, saya terpanggil timnas senior untuk persiapan di Merdeka Games Malaysia dan pra Piala Dunia. Itu 89. Pelatihnya siapa? 89 Basiska. Basiska itu Tapi Basri Iswadi Kadir. Nah, tapi sebelum Basiska itu tim Merdeka Games itu masih dilatih oleh Om Basri dengan Mas Hartono Anwar dengan Om Basri. Tapi 87 sempat seleksi di SEA Games nggak Pak? Zaman ribut YD segala macam yang emas itu Pak Erdi. Yang 87 enggak. Saya masih timnas 23. Masih muda ya. Masih umur saya 19 ya. Cuma kita TC-nya barengan. TC-nya barengan dulu di satu kompleks Senayan itu kan. Di Jalan Manila itu ya Pak? Betul, Jalan Panahan, Jalan Manila. Sekarang itu jadi Plaza Senayan. Plaza Senayan. Ya, Plaza Senayan itu Jalan Manila. Iya. Saya nggak tahu, tapi saya baca literasi aja di situ sih. Betul. Oke. Iya. Seru ya ternyata ya. Ini belum ngomongin Persija loh. Ini baru ngomongin transformasi sampai ke 89 ya Pak ya. Iya. Dapat 93 Pak. SEA Games ya Pak. Nah, enggak, tapi dalam proses saya ke tim Persija dan senior tadi Mas, itu saya tahun 90. Nah, 89 itu kita TC tim nasional senior itu ke Jerman pra Piala Dunia. Iya. Saya jujur ketika itu kecewa sekali. Kenapa? Karena saya lagi ada di dalam satu perkembangan permainan yang menurut saya ada di level yang memuaskan, dan bahkan waktu itu di pertandingan terakhir kita di Eropa lawan Bayer Groningen itu pelatih menempatkan saya main dengan striker dengan Ricky Yakob, saya main di belakang Ricky Yakob. Jadi pemain nomor 10 gitu Pak? Saya pemain nomor 10. Itu mulai saya bisa mengambil posisi inti. Nah, tiba-tiba itulah pertandingan uji coba terakhir kita di Jerman dan saya cedera parah. Bagian apa Pak? Lutut. Saya bertabrakan dengan penjaga gawang Bayer waktu itu. Berarti sampai pemain nomor 10 melayani idola ya istilahnya? Iya. Ricky Yakob kan idola zaman saat itu. Sangat, dan waktu itu sulit sekali memang bermain di striker, makanya saya waktu itu karena di dalam uji coba di Eropa ketika itu saya bermain cukup percaya diri dan saya akhirnya bisa mengambil posisi cukup baik di tim PPD itu. Nah, tiba-tiba saya cedera. Itulah yang membuat saya istirahat panjang sampai istirahat panjangnya di part 2 Pak. Iya. Biar orang penasaran nih, bagaimana ada 91 emas lagi kan? Iya. Kenapa bisa terlewati? Itu yang bikin seru, penasaran. Jadi di part 2 aja ya Pak RD. Iya. Ini lebih tambah seru soalnya. Iya. Harus stop Pak RD-nya. Oke. Terima kasih, saya Pak Detarkam, part 2 ya. Part 2 Pak RD cedera terus ngapain?